Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru. Dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau memuji Engkau supaya kami boleh menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 15
ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Roma 15 ayat yang kelima sampai yang ketujuh berbunyi demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bersekutu itu sangat penting. Bersekutu diambil dari bahasa Yunani, yaitu koinonia, yang artinya persekutuan dengan partisipasi intim atau ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dalam Kristus Yesus. Sebagai orang beriman, kita dipanggil dalam persekutuan yang erat dengan Allah Bapa dan juga dengan sesama manusia. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua. Persekutuan koinonia dasarnya adalah firman Allah. Kalau ada yang seangkatan dengan saya atau mungkin yang di atas saya, tentu ingat akan atau pernah mendengar quote tentang dari The Three Musketeers yang berkata all for one and one for all. Ya, all for one and one for all. Ya, itu quote yang sangat terkenal ketika kita melihat film The Three Musketeers. Ya, nah ayat 5 sampai 7 dari Roma 15 ini saya membacanya dalam versi yang mudah dibaca, berbunyi sebagai berikut. Kesabaran dan kekuatan datang dari Allah. Dan aku berdoa supaya Allah menolong kamu semua hidup rukun seperti yang dikehendaki Kristus Yesus. Maka kamu semua akan dipersatukan dan kamu semua bersama-sama akan memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah menerima kamu, maka kamu juga harus saling menerima untuk kemuliaan Allah. Kita sebagai manusia banyak memiliki kelemahan, banyak memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Seringkali ketika kita bergaul, ketika kita bersekutu di dalam pengertian koinonia, ada hal-hal yang menyinggung perasaan. Terkadang ego kita lebih besar, sehingga menimbulkan gesekan demi gesekan. Padahal sebagai anak-anak Tuhan kita diminta untuk memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Kristus adalah contoh bagi kita. Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita. Dan Rasul Paulus menyadari hal itu. Karenanya ia berdoa supaya Allah menolong kita untuk hidup rukun seperti yang Tuhan kehendaki. Apa sih kerukunan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan adalah kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis maupun agama, untuk mencapai tujuan utama. Itu arti kerukunan. Nah, bagaimana ciri-ciri hidup rukun? Ciri-ciri orang-orang yang hidupnya rukun adalah saling menolong, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Kemudian mengutamakan kepentingan umum, menjalin hubungan baik dengan sesama. Itu adalah ciri-ciri dari kerukunan. Tuhan Yesus saja menerima kita apa adanya. Kita sesungguhnya bukanlah masuk kepada standar yang
boleh dikatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita jauh di bawah itu, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Pemazmur mengatakan, kita ini hanyalah debu di mata Tuhan, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Apalagi kita. Siapa kita sehingga kita tidak mau menerima sesama kita dengan segala kekurangannya. Ya, tentu kita diharapkan untuk meneladani sikap Tuhan Yesus, saling menerima. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, kita menunjukkan kerukunan, ketika kita sama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bergaul, bahkan dalam kehidupan di persekutuan-persekutuan yang ada, di rayon-rayon yang ada, yang dibentuk, itu tujuannya adalah membuat kita bisa saling menguatkan dan menerima satu dengan yang lain. Semakin kita kenal satu dengan yang lain, semakin kita menerima satu dengan yang lain. Tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekurangan. Tetapi dengan saling menerima, kita bisa saling menguatkan. Kita saling mendorong untuk saling mengasihi, saling mendorong untuk maju di dalam Tuhan, untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat pokok kita tadi di dalam ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kita boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup rukun Tuhan. Tuhan Yesus, terkadang kami banyak mengagungkan ego kami. Terkadang kami tidak mau hidup rukun. Oleh karena satu dan lain hal, tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau menghendaki kerukunan. Sebab kami tahu di mana ada kerukunan, kesitulah Tuhan perintahkan berkat, disertai dengan kehidupan bagi kami setiap umat-umat-Mu yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh melakukannya. Roh Kudus mampukan kami. Sebab kami ini adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kami tidak mampu. Tapi kami mau belajar melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Menolong setiap umat-umat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Entahkah itu dalam pekerjaan, entahkah itu mengenai kesehatan mereka Tuhan, ataupun hal-hal yang lainnya Tuhan. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Hubungan kami, umat-umat-Mu Tuhan, saudara bersaudara di dalam keluarga besar GPD Bres Bogor, ikat kami semua dalam tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kerukunan tercipta untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam